Hyunji dan Bongpal tiba di kamar apartemen dengan alasan akhir-akhir ini cuaca panas. Bongpal minta mereka bertukar tempat. Ia tidur di sofa, sedangkan Hyunji tidur di tempat tidur Bongpal. Ditambah dengan pelukan Bongpal sebelumnya. Hyunji tersenyum-senyum sendiri dengan hati bahagia. Kedua detektif polisi yang sedang menyelidiki kasus kematian No Hyunju mendapati jalan buntu. Mereka tidak berhasil menemukan hal yang aneh pada masa lalu Jo Hyusung, yang ternyata sempat sakit-sakitan di waktu kecil dan sering dirawat di rumah sakit. Bahkan banyak catatan yang memuji kebaikan diri Hyusung yang tidak jarang melakukan kegiatan sosial. Satu-satunya yang mencurigakan bagi detektif yang adalah catatan kepribadiannya yang terlalu sempurna. Detektif Kim lantas menyarankan agar mengambil sudut pandang lain dalam penyelidikan tersebut, karena ponsel Hyunju masih belum bisa ditemukan hingga sekarang. Detektif yang meminta detektif Kim untuk terus berusaha melacaknya dan mengambil data telepon dari pihak operator berharap menemukan petunjuk di sana. 소재에 외모에 인성까지 아주 완벽하게 갖춘 거죠. Sementara itu, Profesor Hyusung mendatangi upacara kematian Hyunju. Dari obrolan pelayat lain, ia mengetahui tentang Lee Min-soo, mahasiswa di kampus yang semester sebelumnya sempat mengajak Min-soo berkencan. Saat melangkah keluar, ia bertemu dengan Im Seo-yeon, namun langsung buru-buru pergi, membuat Seo-yeon mengernyitkan dahi. Belum jelas alasannya, tapi ternyata Hyesung lantas berjaga di depan dan mengintai Min-soo dalam perjalanan pulangnya. Di pagi hari, Hyunji terbangun mendengarkan kesibukan Bongpal menyiapkan sarapan di dapur. Mereka lalu makan bersama, di mana Hyunji menikmatinya sambil tersenyum-senyum sendiri. Perhatian Bongpal yang menggandengkan tangannya ketika menyeberang jalan kembali menambah perasaan bahagia di hati Hyunji. Namun saat berada di perpustakaan kampus dan dirinya tidak sengaja berhadapan dalam jarak dekat dengan Bongpal, jantungnya berdegup kencang dan ia pun kabur keluar dengan jurus menghilangnya. Bongpal yang mencarinya mendatangi ruang klub. Ada Choi Chun-sang dan Kim In-rang. Di sana, saat mereka menanyakan mengapa Bongpal terlihat bingung, dan Bongpal menjawab ada sedikit masalah dengan wanita. Dengan pede, Chun-sang langsung mengambil alih pembicaraan dan menjelaskan panjang lebar mengenai 11 langkah mengambil hati wanita yang diperhatikan oleh Bongpal dengan tatapan prihatin. Setelah mencapai langkah keempat, Bongpal akhirnya menyerah dan memintanya untuk berhenti. Setibanya kembali di apartemen, Bongpal masih belum juga menemukan Hyunji. Sebaliknya, ia menemukan foto-foto yang dicoret-coret oleh Hyunji sebelumnya dan lantas tersenyum melihatnya. Ia akhirnya mendapati Hyunji di taman dekat apartemen. Saat mencoba menerapkan ilmu yang ia dapat dari Chun-sang, Hyunji justru memandangnya dengan wajah aneh dan mengiranya sedang sakit. 현지야, 사과가 웃으면? Karena gagal, Bongpal pun mengajak Hyunji untuk makan, yang disambut dengan riang olehnya. Usai makan, mereka berdua duduk bersama memandangi bintang-bintang. Bongpal menjelaskan mengenai rasi-rasi bintang pada Hyunji. 그리고 저기 있는 게 배가, 직녀석. 그리고 Di apartemen, sebelumnya tidur, Bongpal mengajak Hyunji untuk besok pergi keluar. Saat Hyunji menanyakan apakah itu kencan, Bongpal menjawab anggap saja seperti itu. Keesokan harinya, Bongpal yang sudah berganti pakaian menunggu Hyunji di depan apartemen. Saat sedang mengaca di jendela mobil yang parkir, tiba-tiba jendela terbuka dan orang di dalamnya menatap Bongpal dengan wajah aneh. Ia pun jadi salting dan melangkah pergi dengan malu. Sementara itu di dalam kamarnya, Hyunji bingung memilih baju apa yang akan ia pakaikan, lantaran hanya memiliki 3 pasang baju. Baju gaun, baju seragam kerja, dan baju seragam sekolahnya. Pada akhirnya, Hyunji keluar dengan tetap mengenakan baju yang sehari-hari ia pakai. Melihatnya, Bongpal mengajaknya berangkat dan mampir ke toko baju untuk membelikan baju yang lebih layak. Setelah itu, acara kencan pun dimulai. Meski banyak orang yang bingung melihatnya dan menganggapnya gila, Bongpal cuek melaksanakannya, mulai dari melihat dan mencoba aksesoris di perdagangan pinggir jalan,
makan bersama, hingga nonton bioskop bersama. 이 정도는 가뿐하지. 주문 도와드리겠습니다. Perjalanan pulang mereka diwarnai dengan hujan deras yang mendadak turun. Bongpal lantas mampir ke sebuah minimarket untuk membeli payung, dan keduanya pun melanjutkan perjalanannya dengan berpayung berduaan di tengah hujan. Sementara itu, detektif polisi menemukan foto mobil Hyesung yang terlihat melewati jalur tol yang mengarah ke hutan tempat ditemukannya jasad Hyunju. Detektif yang lantas meminta anak buahnya untuk membawa Hyesung ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Di malam hari, Hyunji yang sedang tidur terbangun karena memimpikan kembali secuil masa lalunya. Bongpal yang mendengarnya bergegas masuk ke kamar dan menenangkannya. Keduanya pun mengobrol bersama. Hyunji menanyakan sejak kapan Bongpal bisa melihat hantu, dan ia menjawab sejak berumur 5 tahun. Setelah itu keduanya saling mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan keberadaan masing-masing pihak dan menutup malam dengan tidur dengan saling merebahkan kepala mereka. 아픈 게요? 그게 뭔데? Di kantor polisi, detektif yang mulai menginterogasi Hyesung, ia menunjukkan bukti-bukti keberadaan Hyesung di TKP. Namun dibantah Hyesung yang beralasan bahwa ia pergi ke daerah tersebut untuk menemui ibunya. Tiba-tiba detektif Kim meminta detektif yang untuk keluar sejenak dan mengabarkan ada salah satu orang saksi yang baru saja meninggal. Orang tersebut yang oleh detektif Kim dimasukkan ke daftar saksi karena sempat menghubungi Hyunju sebelum ia meninggal. Ternyata adalah Min Soo. Ia ditemukan tewas di depan apartemennya karena terjatuh dari lantai kamarnya. Ia mengejutkan sebelum meninggal, ia sempat mengirimkan pesan pada ibunya bahwa ia telah membunuh Hyunju. Kejadian tersebut ternyata adalah ulah Hyesung yang membunuh Min Soo pasca membuntutinya usai acara peringatan kematian dan menjebaknya dengan sengaja mengirimkan SMS tersebut ke ibu Min Soo. Ia juga meletakkan ponsel milik Hyunju di kamar Min Soo, ditambah dengan fakta bahwa Min Soo telah lama mengejar-ngejar Hyunju. 죽기 전에 문자를 하나 엄마한테 보냈는데 Pihak kepolisian terpaksa harus melepaskan Hyesung dan menutup kasus tersebut. Setibanya kembali di klinik, Hyesung mendapati Bongpal dan Hyunji yang sedang berada di depannya. Bongpal beralasan bahwa ia sedang mengamati salah satu anjing yang ada di sana, padahal Hyunji yang saat itu sedang mengamatinya. Hyesung lantas mengajaknya mampir sejenak untuk mengobrol dan ngeteh bersama, yang tanpa butuh waktu lama langsung diiyakan oleh Hyunji. Di dalam klinik, Hyunji asik bermain dengan si anjing. Bongpal melihatnya sambil tersenyum, sehingga ditanggapi oleh Hyesung yang berpura-pura tidak melihat Hyunji, bahwa ia pasti sangat mencintai anjing tersebut. Saat itu mendadak si anjing berlari ke belakang klinik dan masuk ke ruangan kantor Hyesung. Hyunji mengikutinya, tanpa menyadari Hyesung yang juga mengikutinya. Hyunji sempat melihat ornamen kupu-kupu yang dibuat oleh Hyesung beberapa waktu sebelumnya, namun segera fokus kembali pada si anjing. Saat Hyesung mendekat, tiba-tiba Bongpal untuk pamit pulang, sembari memberi tanda pada Hyunji untuk pergi. 가볼게요. 아, 네. Sesaat setelah mereka pergi, Hyesung menutup salah satu buku yang ada di meja kerjanya, yang ternyata adalah milik Hyunji. Biksu Myung-chul, yang kebetulan sedang melintas melihat Bongpal keluar dari klinik hewan tersebut. Ia lantas menjegat Bongpal dan menanyakan siapa sosok pemilik klinik tersebut. Mengetahui bahwa si pemilik alias Hyesung adalah profesor di kampus Bongpal dan ia tinggal di klinik tersebut. Myung-chul lalu ikut Bongpal pulang ke rumahnya. Di sana saat Bongpal sedang keluar sebentar untuk menemui Hyunji yang tidak ia diperbolehkan masuk karena takut ketahuan oleh Myung-chul. Myung-chul diam-diam membuka ponsel Bongpal untuk mencari nomor kontak ayahnya. Alih-alih mendapat nomor yang dicari, Myung-chul justru menemukan pesan SMS dari ayah Bongpal terkait upacara kelulusan Bongpal dari SMP yang dikirimkan pada saat ayahnya berada di guest house di kaki gunung yang didatangi oleh Myung-chul sebelumnya. Setelah Bongpal kembali masuk, Myung-chul menanyakan perihal upacara kelulusan tersebut yang dijawab oleh Bongpal terjadi di sekitar bulan Februari. Tak lama telepon Bongpal berbunyi mengabarkan adanya tugas menangkap hantu yang baru saja masuk. Setelah Bongpal pergi, Myung-chul teringat bahwa ayah Bongpal sempat merekam upacara kelulusan tersebut, sehingga ia pun mencari keberadaan film rekaman pada tanggal tersebut. Ia menemukannya dan segera memutarnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada hal signifikan yang ia temukan,
Selain sosok Hyesung yang ternyata sempat melintas di belakang Bongpal dan Myungchul pada saat itu. Ia lantas mendatangi klinik hewan Hyesung dan menatapnya dari luar klinik. Hyesung yang juga melihatnya berbalik menatapnya. Sementara itu, klub menghadapi kasus seorang pemuda yang dihantui oleh sosok hantu kekasihnya, yang berulang kali berusaha untuk mencekiknya di saat ia tidur. Karena ingin menyelidikinya terlebih dahulu, Bongpal dan kawan-kawan berjanji untuk kembali lagi dalam beberapa hari. Di luar, Chunsang mengingatkan Inrang bahwa nasibnya bakal menjadi seperti si pemuda apabila ia terus terobsesi dengan hantu. Hidupnya bakal menjadi susah dan berantakan karenanya. Hyunji mendengarnya menjadi termenung. Dalam perjalanan pulang, Hyunji memikirkan kembali kata-kata Chunsang, sembari teringat pada tatapan orang-orang yang melihat Bongpal dengan tatapan aneh pada saat mereka berkencan sebelumnya. Bongpal sendiri juga sempat memikirkannya pada saat ia melihat ke kaca etalase toko yang ada di hadapannya dan tidak melihat Hyunji di refleksi kaca. Hyunji lantas melepaskan gandengan tangan Bongpal dan beranjak pergi. Tanpa diduga, Bongpal mengejar dan meraih tangannya. Aku menyukaimu, tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Kamulah orang yang aku sukai, ucap Bongpal sesaat sebelum ia mencium Hyunji. 남들이 이상하게 봐도 상관없어. Setelah saling bertatapan, Biksu Myungchul akhirnya masuk menemui Hyesung. Ia memperkenalkan dirinya sebagai sosok ayah bagi Bongpal, sembari menyebutkan bahwa wajah Hyesung terlihat familiar. Bukan karena sebelumnya mereka pernah berpas-pasan di depan apartemen, melainkan karena sesuatu di masa lalu. Karena kedua pegawai klinik sudah datang, Myungchul pun berpamitan dan berjabat tangan dengan Hyesung. Di luar, tangan yang ia gunakan untuk menjabat tangan Hyesung ternyata bergetar hebat. Setibanya Bongpal dan Hyunji di apartemen, Hyunji sempat melihat video rekaman yang dilihat Myungchul sebelumnya, yang menunjukkan penampakan Hyesung. Namun sebelum Hyunji sempat memperhatikan dengan lebih jelas, Bongpal sudah terlanjur mematikan TV dan membereskan kaset video tersebut. Usai mandi dan berganti pakaian, Bongpal bergabung dengan Hyunji yang sedang menonton TV. Ternyata film yang ditonton menyajikan adegan ciuman mesra yang membuat Bongpal dan Hyunji jadi salah tingkah. Mereka pun segera mematikan TV dan bersiap untuk tidur. Keesokan harinya tugas baru menanti klub, di mana ada hantu yang meneror penghuni sebuah apartemen. Dengan ditemani klien, mereka lantas mendatangi apartemen tersebut. Bongpal dan Hyunji tidak menemukan apa-apa di tempat si klien melihat hantu tersebut. Tiba-tiba terdengar teriakan dari lantai atas. Saat didatangi ternyata si hantu sedang beraksi di sana. Namun saat Bongpal dan Hyunji memperhatikan lebih lanjut, ia bukan benar-benar hantu melainkan seorang manusia biasa yang bahkan dikenali oleh si klien. Detektif Yang dan Detektif Kim mendatangi ruang autopsi untuk melihat jasad Lee Min-soo. Petugas memberitahukan bahwa dengan kadar alkohol yang tinggi di dalam tubuhnya, wajar saja jika ia kemudian terjatuh dari balkon apartemennya. Konsumsi alkohol yang berlebihan tersebut juga mungkin menandakan rasa penyesalan setelah membunuh Noh Hyun-ju. 무슨 소설식이나 그냥 치정살인의 자살이죠. Walau demikian, Detektif yang masih belum sepenuhnya yakin mengajak rekannya untuk mengunjungi ibunya Hyesung. Setibanya di sana, ibu Hyesung terlihat ketakutan dan sangat berhati-hati dalam berbicara. 해성 일인가요? 예, 최근에 아들 Melihat sikapnya yang aneh, kedua detektif baru menyadari bahwa Hyesung ternyata telah tiba-tiba ada di depan rumah, menatap tajam ke arah mereka. Mau tidak mau, mereka pun segera pamit. 어머니께 직접 물어보시죠. 실례했습니다. Sementara itu, yang di episode lalu diceritakan dihantui oleh arwah kekasihnya, Seokkyung, tiba-tiba berbuat aneh dan menyakiti dirinya sendiri. Setelah meninggalkan rumah tanpa bisa dicegah oleh adiknya kini melihat sendiri penampakan si arwah penasaran. Ia lantas bergegas menghubungi Choi Chunsang, yang lanjut menghubungi Bongpal.
형 테마 상담 순대국밥 최천상. Dari salah satu foto di kamarnya disimpulkan bahwa Hyun Min sedang menuju ke sebuah danau di mana abu jenazah Seokhyung ia taburkan. 여기 갔을 수도 있어요. 오빠가 언니 유골 Setibanya klub di sana, Hyun Min sedang bersiap untuk melompat dari atas jembatan. Hyunji segera pergi lebih dulu ke tempatnya berada dan mendorong arwah kekasihnya Hyunji yang ada di belakangnya. Perkiraan mereka selama ini ternyata salah karena hantu Seokhyung justru sedang melindungi Hyun Min yang merasa depresi karena merasa bersalah atas meninggalnya Seokhyung. 내가 현미 씨를 왜 죽여? 나 지금 현미 씨. Arwah Seokhyung sendiri tidak bisa move on karena ia tidak mau meninggalkan Hyun Min dalam kondisi seperti itu. Setelah sempat berbicara dan mengungkapkan perasaan masing-masing, Seokhyung pun pergi meninggalkan Hyun Min untuk selamanya. Setibanya di apartemen Bongpal, Indrang menitipkan surat bagi Hyunji yang berisikan ungkapan perasaannya. Jawaban Bongpal bahwa Hyunji sudah ada orang lain yang disukainya tidak hanya membuat Chunsang dan Indrang kaget, melainkan juga Hyunji sendiri. 이거 현지한테 좀 전해. 선배. 응. Setelah kejadian itu, Indrang yang patah hati coba dihibur oleh Chunsang. Namun setelah merobek surat yang diperuntukkan bagi Hyunji, Indrang sempat kelepasan akan meloncat dari jembatan dan menyusul Hyunji. Untung saja Chunsang dapat mencegahnya. Di rumah ibunya, setelah singgah beberapa saat, Hyesung berpamitan untuk pulang. Saat dia melangkah pergi, ibunya teringat masa lalu Hyesung bahwa ternyata ia telah membunuh ayah sendiri dan pada saat kejadian itu, tubuhnya mengeluarkan aura atau bayangan berwarna hitam. Sejak itulah ibunya Hyesung takut kepadanya. Di tempat lain, Myung Chul menemui rekannya untuk meminta perangkat ritual yang dulu pernah ia gunakan pada Bongpal saat masih kecil. Ia juga meminta dituliskan mantra pelindung agar bisa menjaga Bongpal dari Hyesung. Meski ia sendiri tidak yakin apakah mantra tersebut cukup ampuh. 느낌이 안 좋아. 그럼 손을 잡았는데 내 오장육부가 Setibanya di apartemen Bongpal, dari depan pintu ia mendengar Bongpal yang sedang bercanda dengan Hyunji. Saat ia membuka pintu, ia melihat Bongpal yang sedang bercakap-cakap dengan Hyunji. Mengetahui hal tersebut, Myung-sul menjadi emosi dan memarahi Bongpal. Terlebih karena ibu Bongpal dulu meninggal karena didorong oleh hantu. Dengan meledak-ledak, ia mengatakan akan membantunya mengumpulkan uang agar bisa segera mengoperasi matanya dan tidak bisa lagi melihat hantu. Bongpal mengatakan agar Myung-chul tidak mengurusi urusannya lagi. Dengan kesal, Myung-chul pun pergi meninggalkannya. 봉팔이 숨소리인데. 봉팔아. 상관하지 마시라니까요. 엄마, 네 엄마가 귀신 때문에 돌아가셨어. 지금 당장 떼자. 싫다니까요. Hyunji mendengar semuanya menjadi termenung dan tidak mau ikut berangkat ke kampus. Bongpal akhirnya berangkat sendiri. Sementara Myung-chul dalam perjalanannya meninggalkan apartemen, teringat bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Bongpal. Ia pun mencoba mengalah dan kembali ke apartemen dengan membawakan oleh-oleh. Karena tidak ada yang membukakan pintu, Myung-chul masuk dengan menggunakan kunci cadangan yang disimpan Bongpal di atas pintu. Hyunji sempat akan pergi ketika melihat Myung-chul masuk, namun dicegah oleh Myung-chul. Demi Bongpal, ia meminta Hyunji untuk pergi meninggalkannya. Myung-chul lantas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu Bongpal, di mana ia dulu sempat dirasuki oleh arwah hantu jahat. Myung-chul berhasil mengusir hantu tersebut keluar dari tubuhnya. Namun hantu tersebut lantas membalas dendam dengan mendorong ibu Bongpal ke tengah jalan sehingga ia tertabrak mobil dan akhirnya meninggal. Sejak melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri, Bongpal mulai menyadari bahwa ia bisa melihat hantu. Sejak itu pula ia dibully dan sering menyendiri karena dijauhi oleh teman-temannya. Mendengar hal tersebut membuat Hyunji menangis dan memikirkan kembali tentang hubungan mereka. 봉팔이가 어릴 적에 완전히 처치하지 못했다. 한테 시달리고. Saat Bongpal datang kembali, ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan justru mengajak Bongpal pergi ke tempat yang ia inginkan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Usai berpergian, Bongpal menyatakan bahwa ia tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya karena ia tidak menyukainya. Namun pendapatnya berubah sejak hari itu dan ia mulai menyenangi perayaan ulang tahun karena adanya Hyunji. Lantas ia mencium kening Hyunji sehingga membuat Hyunji meneteskan air mata.
Hyunji kemudian meminta Bongpal untuk mengambilkan air minum. Namun saat ia kembali, Hyunji sudah tidak ada lagi di sana. Bongpal pun mencari ke sana kemari dengan panik. Dari kejauhan, Hyunji melihat sembari menangis untuk kemudian mengucapkan maaf kepadanya dan berganti baju dengan baju seragam sekolahnya yang dulu. 어디 갔지?